Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Beli ikan di pasar Bontang, dibeli sushi meski nadir. Kami ucapkan selamat datang, terima kasih sudah berkenan hadir. Selamat siang Bapak dan Ibu, Gasi The Payroll Service Specialist, penyelenggara jasa penggajian sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadiri webinar kami. Melayani 113 klien terkemuka di Indonesia, Gasi memiliki repositori pengetahuan penggajian yang ingin kami bagi melalui Gasi webinar yang akan kami rencanakan akan kami lakukan secara berkala. Dan topik yang akan kita bahas di webinar kami kali ini adalah isu yang selalu jadi topik pembicaraan di komunitas penggajian, yaitu tahun pertama Cortex, salah langkah kecil, dampak besar pada SPT tahunan orang pribadi. Telah hadir bersama kami, Audi dan Taufik selaku speaker, dan juga saya, Niki dan Samsi selaku moderator. Dan bersama kita akan kupas tuntas hari ini terkait dengan topik tersebut. Sebelum penjelasan perdana diberikan oleh speaker kami, mohon Bapak dan Ibu berkenan izinkan kami rampungkan penjelasan terlebih dulu, sebelum kemudian kami buka sesi tanya jawab. Namun demikian, mohon Bapak dan Ibu sudah dapat segera mulai menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu di chatroom sejak bahkan saat ini. Dan di sesi tanya jawab, kami akan pilih pertanyaan yang terbanyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Pertanyaan yang tidak sempat kami kupas di sesi hari ini, dengan senang hati akan kami jawab di kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Jadi silahkan Bapak dan Ibu, tuliskan pertanyaan di chat room. Lebih banyak pertanyaan akan jadi lebih mudah bagi kami memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Kami mohon izin ingatkan juga bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang menghadiri webinar kami sekurang-kurangnya 1 jam. Jadi, kami berharap Bapak dan Ibu berkenan untuk terus mengikuti webinar kami hingga akhir. Baik, penjelasan perdana kita ajukan kepada Audi. Selamat siang, Audi. Iya, siang Niki. Baik, Audi. Sebelum kita masuk ke pembahasan teknis mengenai tata cara lapor pajak pribadi menggunakan sistem terbaru yaitu Cortex, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu di sini untuk melihat gambaran besarnya terlebih dahulu. Seringkali ketika ada perubahan sistem, yang pertama kita pikirkan adalah apakah yang berubah, kemudian apa yang harus kita lakukan, serta bagaimana peraturannya. Maka dari itu, sebagai pembuka, bisakah Audi jelaskan terkait perubahan pelaporan pajak orang pribadi dari sistem lama hingga ke sistem baru yaitu yang berbasis Cortex? Silakan Audi. Oke, ya baik Niki. Jadi Bapak dan Ibu, terkait dengan pelaporan pajak orang pribadi di Indonesia, itu dapat dibagi menjadi tiga bagian, seperti yang Bapak dan Ibu lihat pada slide. Di mana pada sebelum tahun 2014, laporan pajak orang pribadi itu masih dilakukan secara hard copy. Artinya, wajib pajak itu datang langsung ke KPP, mengisi formulir secara manual, melampirkan dokumen fisik, dan menyerahkannya langsung ke petugas pajak yang ada di KPP tersebut. Proses ini membutuhkan waktu yang lebih lama, rentan kesalahan pengisian data, dan bergantung pada jam pelayanan kerja dari kantor pajak itu sendiri. Kemudian kita masuk ke periode 2014 sampai 2024. Direktorat Jenderal Pajak ini meluncurkan DJP Online, yang mana ini adalah langkah besar menuju digitalisasi. Kita dapat lapor pajak dari mana saja, tidak perlu datang ke KPP, dan bukti penerimaan elektronik itu dapat kita langsung terima. Namun, dalam prakteknya masih terdapat beberapa kekurangan, seperti data yang belum sepenuhnya terintegrasi. Nah, mulai tahun 2025, kita masuki era baru, yaitu Cortex. Cortex bukan sekedar platform baru, ini adalah transformasi sistem inti administrasi perpajakan di Indonesia. Pada Cortex, sistem lebih terintegrasi, data perpajakan lebih terkonsolidasi, yang mana artinya data-data yang sebelumnya tersebar di berbagai sistem atau database, sekarang dikumpulkan dan dikelola dalam suatu sistem inti, yaitu Cortex. Dan proses administrasi juga lebih terdigitalisasi end-to-end. Ya, sekian Niki. Baik, Bapak dan Ibu, dari penjelasan Audi sebelumnya,
bisa kita lihat bahwa sejarah pelaporan pajak orang pribadi di Indonesia itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu dimulai dari hard copy, kemudian beralih ke DJP online, dan sampai dengan saat ini yaitu menggunakan Cortex. Dari ketiga poin tersebut, dapat dikatakan bahwa pelaporan pajak orang pribadi ini menuju ke arah yang lebih baik. Dengan adanya Cortex yang kemudian membuat sistem pelaporan pajak orang pribadi menjadi lebih terintegrasi. Baik, Audi. Setelah sebelumnya kita memahami arah transformasi sistem perpajakan menuju Cortex, sekarang kita akan masuk lebih spesifik pada perubahan yang akan langsung dirasakan oleh wajib pajak orang pribadi. Dalam hal ini, kita bagi menjadi dua bagian, yaitu sebelum tahun pajak 2025 dan sesudah tahun pajak 2025. Bisa Audi jelaskan mengenai perubahan SPT tahunan PPh orang pribadi sebelum tahun pajak 2025 dan juga sesudah tahun pajak 2025? Silakan Audi. Ya, baik Niki. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum masuk tahun pajak 2025, pola pengisian SPT itu umumnya dimulai dari lampiran, di mana wajib pajak itu diminta mengisi detail penghasilan di lampiran, mengisi daftar harta, daftar hutang, kredit pajak, dan lampiran-lampiran lainnya. Nah, setelah semua lampiran selesai, data tersebut akan direkap dan ditarik ke formulir induk. Lalu pada SPT tahunan, PP orang pribadi sebelum tahun pajak 2025, format pengisian itu juga masih didominasi oleh tabel isian, di mana banyak kolom yang terbuka sehingga kita sebagai wajib pajak itu perlu input secara manual dan tidak ada filter otomatis berdasarkan kondisi wajib pajak. Selain itu, pada lampiran harta, informasi yang dicantumkan juga tidak detail, karena detailnya itu belum sepenuhnya terstandarisasi, dan validasinya juga masih terbatas. Kemudian, kita masuk ke sudah tahun pajak 2025. Data wajib pajak menjadi lebih lengkap dan saling terhubung. Hal ini dikarenakan pada sistem Cortex, data sudah terintegrasi dengan baik sehingga wajib pajak perlu memastikan profil wajib pajak telah sesuai. Perubahan signifikan lainnya yaitu pada urutan pengisian SPT. Jika sebelumnya pengisian SPT itu mulai dari lampiran, sekarang dimulai dari formulir induk terlebih dahulu. Dengan pendekatan berubah menjadi berbasis pertanyaan, di mana agar sistem menentukan lampiran mana yang perlu diisi berdasarkan jawaban dari yang Bapak Ibu berikan. Hal ini membuat proses lebih relevan dan terarah. Selain itu, terdapat juga konsep pertanyaan ya atau tidak sebagai penentu field dan lampiran yang perlu wajib pajak isi. Sehingga ini mengurangi kebingungan dan pengisian kolom yang tidak relevan. Ya, seperti itu Niki. Baik. Jadi, Bapak dan Ibu, dapat kita lihat bahwa sebelum tahun pajak 2025, untuk pengisian SPT tahunan orang pribadi ini dimulai dari mengisikan lampiran, kemudian kita isikan form induknya. Sedangkan untuk setelah tahun pajak 2025, pengisian SPT tahunan orang pribadi dibalik, yaitu dimulai dari pengisian formulir induk, kemudian mengisikan lampiran. Lalu nantinya terdapat pertanyaan ya atau tidak sebagai penentu field dan juga lampiran yang akan muncul. Serta data wajib pajak yang akan diisikan menjadi lebih lengkap karena sudah saling terhubung atau terintegrasi melalui Cortex. Baik, Audi. Setelah kita membahas mengenai perubahan pendekatan pelaporan SPT tahunan orang pribadi, bisakah Audi jelaskan seperti apa sebenarnya struktur atau format SPT yang baru ini? Karena untuk memahami alurnya dengan benar, kita perlu melihat susunan dari SPT tahunan orang pribadi itu sendiri. Silakan, Audi. Oke, baik Niki. Jadi pada slide ini, Bapak dan Ibu bisa melihat gambaran besar struktur format SPT tahunan BPH orang pribadi. Di mana struktur format SPT tahunan PPH orang pribadi itu terdiri dari dua jenis formulir, yaitu formulir induk dan formulir lampiran. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pada format SPT tahunan PPH orang pribadi, pada saat ini Bapak dan Ibu akan diminta untuk mengisi formulir induk terlebih dahulu, seperti pada bagian header, identitas wajib pajak, yang mana ini sudah terintegrasi dengan profil di sistem Cortex, ikhtisar penghasilan neto, penghitungan PPh berutang, kredit pajak, PPh kurang lebih bayar, dan lain sebagainya. Lalu nantinya Bapak dan Ibu akan diarahkan ke formulir lampiran yang sesuai dengan kondisi atau jawaban yang Bapak Ibu berikan pada formulir induk. Nah, pada formulir lampiran itu terdiri dari lampiran 1 hingga lampiran 5, seperti data harta, data utang pada akhir tahun pajak,
daftar tanggungan yang mempengaruhi PPKP, penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final, ataupun data-data terkait dengan wajib pajak yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Jadi, pada dasarnya Bapak dan Ibu perlu mengisi formulir induk terlebih dahulu dan nantinya akan diarahkan ke formulir lampiran yang sesuai. Ya, nah, seperti itu nih. Baik, jadi Bapak dan Ibu, untuk susunan dari format SPT tahunan orang pribadi ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu formulir induk dan juga formulir lampiran. Di mana untuk formulir induk ini terdiri dari bagian header, kemudian ada juga identitas wajib pajak, hingga ke bagian pernyataan. Kemudian setelah wajib pajak selesai mengisikan formulir induk, maka nantinya akan diarahkan ke bagian lampiran yang dipersyaratkan sesuai dengan jawaban dari wajib pajak pada formulir induk. Baik, Audi. Setelah kita memahami ketentuan umum pelaporan SPT tahunan orang pribadi, ada satu topik yang seringkali menimbulkan pertanyaan di lapangan, yaitu terkait data unit keluarga dan bagaimana kewajiban perpajakan suami dan istri yang seharusnya dijalankan. Apakah istri yang bekerja harus memiliki NPWP sendiri, atau apakah penghasilannya harus digabungkan dengan suami, atau malah justru kewajiban pelaporannya itu dilaporkan secara terpisah. Bisakah Audi jelaskan mengenai hal ini? Silakan Audi. Ya, baik Diki. Jadi, terdapat tiga skenario utama terkait dengan data unit keluarga dan kewajiban perpajakan suami istri. Di mana skenario pertama itu keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Di sini terdiri dari suami sebagai kepala keluarga, istri, dan anak yang belum dewasa. Nah, di sini anak yang belum dewasa itu dimaksud adalah anak yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah. Pada skenario ini, hak dan kewajiban perpajakannya itu digabung dalam satu NPWP yaitu NPWP suami, yang mana artinya seluruh penghasilan keluarga itu dilaporkan dalam satu SPT tahunan atas nama suami. Ini adalah skenario yang paling umum dan menjadi default dalam sistem perpajakan di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke skenario kedua, Bapak Ibu. Di sini istri bekerja dan ingin digabung. Pada skenario kedua, istri bekerja dan sudah memiliki NPWP sendiri, tapi tidak ada pemisahan harta, tidak ada perjanjian pisah penghasilan, dan memilih untuk mengabulkan kewajiban perpajakan dengan suami. Maka yang perlu dilakukan adalah memastikan NPWP istri sudah tercatat sebagai tanggungan dalam data unit keluarga suami sebagai statusnya tertanggung, dan NPWP istri nantinya dicatat sebagai tanggungan dalam data unit keluarga suami. Sesuai dengan update dari DGP bahwa mulai dari 25 Januari 2026, istri yang tercatat dalam data unit keluarga suami sebagai tanggungan, maka status NPWP-nya itu akan otomatis dinonaktifkan secara massal oleh DGP. Sehingga kita tidak perlu melakukan penonaktifan NPWP istri yang sudah masuk ke DUK suami dan statusnya sebagai tertanggung. Nah, pada skenario ini, SPT tahunan hanya dilaporkan oleh suami dan penghasilan istri digabung dalam SPT suami. Lalu, jika istri hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja, maka penghasilan tersebut tetap dicantumkan dalam SPT suami, khususnya pada bagian penghasilan yang dikenakan pajak final. Jadi, meskipun istri bekerja, kewajiban pajaknya itu tetap menyatu dengan suami. Selanjutnya kita masuk ke skenario yang ketiga, di mana istri menjalankan kewajiban pajak secara terpisah. Pada skenario ini, istri dapat memiliki NPWP terpisah dan menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri apabila memenuhi kondisi tertentu, yaitu hidup pisah. Berdasarkan putusan hakim, ada perjanjian tertulis pemisahan harta atau PH, atau memilih menjalankan hak dan kewajiban pajak secara terpisah dari suami atau MT. Nah, dalam skenario ini, istri perlu memastikan terdaftar dalam daftar unit keluarga suami dengan statusnya itu sebagai kepala unit keluarga lain dan sudah melakukan pengajuan pengaktifan NPWP kembali jika sebelumnya itu nonaktif. Jadi, wajib pajak istri melakukan SPT sendiri, menghitung pajaknya sendiri, dan bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya. Ya, seperti itu, Niki. Ya, baik. Jadi Bapak dan Ibu, terkait dengan skenario data unit keluarga dan juga kewajiban perpajakan suami istri, ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, keluarga itu sebagai satu kesatuan ekonomis, yang mana artinya seluruh penghasilan keluarga dilaporkan dalam satu SPT tahunan atas nama suami. Kemudian untuk skenario yang kedua, istri bekerja, namun memilih untuk menggabungkan kewajiban perpajakannya dengan suami, sehingga nantinya SPT tahunan hanya akan dilaporkan oleh suami,
sedangkan penghasilan istri dilaporkan dalam lampiran final atau lampiran 2. Kemudian untuk yang ketiga, istri menjalankan kewajiban pajaknya secara terpisah atau yang kita kenal dengan PHMT. Maka nantinya suami dan juga istri akan melaporkan SPT tahunan orang pribadinya masing-masing. Baik, Audi. Sebelumnya kita sudah membahas skenario kewajiban perpajakan suami istri berdasarkan data unit keluarga. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana implementasinya di sistem Cortex? Karena secara konsep kita sudah paham bahwa ketika suami istri memilih menggabungkan harta dan juga kewajiban perpajakannya, maka pelaporannya menjadi satu kesatuan. Namun secara administrasi di sistem, ada beberapa langkah yang harus dipastikan terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan status NPWP atau duplikasi kewajiban pajak. Mohon penjelasannya, Audi. Oke, ya, baik Niki. Jadi, Bapak dan Ibu, pada slide ini kita akan melihat mapping atau alur langkah penggabungan NPWP suami istri pada Cortex. Proses ini dimulai ketika suami istri memilih untuk menggabungkan harta dan kewajiban perpajakannya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan apakah istri sudah masuk dalam data unit keluarga atau DUK suami atau belum. Di mana di akun Cortex suami, kita cek apakah identitas istri sudah tercatat dalam data unit keluarga suami. Dalam hal ini terdapat tiga kemungkinan, yaitu sudah masuk, belum masuk, atau kita belum tahu statusnya. Nah, jika istri sudah masuk data unit keluarga atau DUK suami dan statusnya sebagai tertanggung, maka pada persisnya ini sudah sesuai dan dapat diakhiri karena sesuai update dari DJP mulai dari 25 Januari 2026, istri yang tercatat dalam data unit keluarga suami dengan status tertanggung itu status NPWP-nya itu otomatis dinonaktifkan. Sehingga penjelasan terkait dengan masa transisi pada mapping slide yang Bapak dan Ibu lihat menjadi sudah tidak relevan. Lalu, jika istri belum masuk data unit keluarga atau DUK suami, maka langkah berikutnya adalah cek status NPWP istri pada profil. Dalam hal ini terdapat dua kemungkinan. Jika status NPWP masih aktif, maka perlu dilakukan proses penetapan wajib pajak nonaktif terlebih dahulu. Setelah itu, dapat dilakukan penambahan atau perubahan data dalam data unit keluarga atau DUK suami. Dan istri dicatat pada data unit keluarga suami sebagai tertanggung. Lalu, jika status NPWP istri itu sudah tidak aktif atau DE, maka kita bisa langsung melakukan penambahan atau perubahan dalam data unit keluarga atau DUK suami sebagai statusnya itu sebagai tertanggung. Ya, sekian Niki. Baik, jadi Bapak dan Ibu terkait dengan langkah penggabungan NPWP suami dan istri pada Cortex, hal pertama yang perlu Bapak dan Ibu pastikan adalah melakukan pengecekan status NPWP istri pada profil Cortex. Apakah aktif atau tidak aktif? Jika memang statusnya sudah tidak aktif, maka suami dapat melakukan penambahan NPWP istri dalam data unit keluarga suami yaitu sebagai tanggungan. Namun jika statusnya masih aktif, maka Bapak dan Ibu perlu melakukan penetapan wajib pajak nonaktif terlebih dahulu. Kemudian jika sudah nonaktif, baru ditambahkan pada data unit keluarga suami sebagai tanggungan. Baik, sebelum kami melanjutkan kembali, mohon izin mengingatkan bahwa Bapak dan Ibu sudah dapat mulai menuliskan pertanyaan di chatroom sejak bahkan saat ini. Dan di sesi tanya jawab nanti, kami akan pilih pertanyaan yang terbanyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Pertanyaan yang tidak sempat kami kupas di sesi hari ini, dengan senang hati akan kami jawab di kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Jadi silakan Bapak dan Ibu tulis pertanyaan di chatroom karena lebih banyak pertanyaan akan jadi lebih mudah bagi kami memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Baik, Audi. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana proses penggabungan NPWP suami dan istri dalam Cortex apabila memilih menjadi satu kesatuan ekonomis. Sekarang kita masuk ke kondisi yang berbeda, yaitu ketika suami dan istri memiliki NPWP terpisah dan juga menjalankan kewajiban perpajakannya secara masing-masing. Pertanyaannya adalah, bagaimana mekanisme pelaporan SPT tahunannya? Apakah tetap dihitung sendiri-sendiri atau tetap ada penggabungan dalam perhitungannya? Silakan, Audi. Oke, baik. Jadi, Bapak dan Ibu, saat ini kita akan bahas secara teknis bagaimana pelaporan SPT dilakukan dalam kondisi suami istri pisah NPWP.
Jadi dalam hal wanita kawin atau istri memiliki kewajiban perpajakan terpisah dari suami, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kewajiban memiliki akun Cortex sendiri. Di sini istri wajib memiliki akun Cortex DJP sendiri, membuat kode otorisasi sertifikat elektronik, dan menjalankan kewajiban perpajakan secara mandiri, yang artinya pelaporan tidak bisa dilakukan oleh suami. Kedua, pelaporan dilakukan masing-masing. SPT tahunan dilaporkan oleh suami melalui akun Korteks suami dan istri melalui akun Korteks istri. Lalu yang ketiga, pada pengisian lampiran 4 terkait dengan perhitungan PPh terutang suami istri, di mana penghasilan neto suami dan istri itu digabung terlebih dahulu. Kemudian dihitung total PPh terutangnya. Setelah itu, PPh terutang tersebut dibagi secara proporsional sesuai dengan besarnya penghasilan dari masing-masing. Hasil pembagian inilah yang akan dilaporkan pada SPT suami dan SPT istri masing-masing. Nah, meskipun NPWP-nya terpisah, dalam perhitungan pajak itu tetap ada mekanisme penggabungan penghasilan terlebih dahulu. Jadi yang dipisah itu adalah pelaporannya, tetapi dasar perhitungannya itu tetap mempertimbangkan total penghasilan keluarga. Ya, seperti itu, Niki. Baik, terima kasih Audi. Jadi Bapak dan Ibu, terdapat beberapa hal yang memang perlu diperhatikan dalam hal wanita kawin atau istri ini memilih kewajiban perpajakannya secara terpisah dari suami. Yang pertama, harus memiliki akun Kortex sendiri, kemudian pelaporan pajaknya dilakukan masing-masing, kemudian nantinya pada lampiran 4, penghasilan neto suami istri akan digabungkan terlebih dahulu, kemudian untuk PPh terhutangnya akan dibagi secara proporsional untuk dilaporkan pada SPT suami dan juga SPT istri. Baik, Audi. Setelah kita memahami bahwa dalam skema suami istri pisah NPWP dengan status PH atau MT, pelaporannya itu dilakukan secara masing-masing, tetapi perhitungan pajaknya tetap diawali dengan penggabungan penghasilan. Agar lebih jelas, sekarang kita masuk ke contoh angka konkret skema suami istri pisah NPWP dengan status PH atau MT. Mohon dijelaskan, Audi. Oke, baik Niki. Jadi Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke skema perhitungan konkret terkait dengan suami istri pisah NPWP. Jadi yang pertama perlu kita ketahui adalah pada penghasilan neto suami dan istri itu perlu digabung terlebih dahulu. Di mana di sini diketahui penghasilan neto suami itu sebesar 150 juta dan penghasilan neto istri itu sebesar 100 juta. Jadi penghasilan neto suami dan istri itu adalah 250 juta. Lalu kita tentukan PTKP-nya. Dikarenakan status PTKP-nya adalah KI 3, maka perhitungannya itu terdiri dari wajib pajak sendiri, tambahan status kawin, tambahan untuk seorang istri, dan tambahan untuk 3 orang tanggungan. Oleh karena itu, total PTKP-nya ini menjadi 126 juta. Nah, setelah didapat total PTKP, maka total penghasilan neto gabungan suami dan istri, yaitu sebesar 250 juta, itu dikurangi dengan PTKP sebesar 126 juta. Sehingga diperoleh penghasilan kena pajak atau PKP itu sebesar 124 juta. Lalu dari PKP sebesar 124 juta ini diperoleh total PPh terutang sebesar 12.600. Ini adalah pajak atas total penghasilan keluarga, bukan dari masing-masing individu. Jadi, untuk menentukan alokasi proporsional karena NPWP-nya itu terpisah, maka PPh terutang sebesar 12.600.000 ini perlu dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi penghasilan dari suami dan istri itu masing-masing. Di mana untuk proporsi suami, dikarenakan suami memiliki penghasilan sebesar 150 juta, maka di sini 150 juta dibagi dengan total penghasilan yaitu 250 juta, maka proporsi suami itu adalah 60%. Dan untuk proporsi istri, yaitu 100 juta dibagi 250 juta, yaitu didapat proporsi istri itu adalah 40%. Maka atas dasar tersebut, diketahui PPh terutang suami itu adalah 60% dikali dengan 12.600.000, sehingga didapat 7.560.000. Dan untuk PPh terutang istri itu adalah 40% dikali dengan 12.600.000, sehingga didapat 5.040.000. Nah, setelah didapat PPh terutang masing-masing individu, baik itu suami dan istri, maka selanjutnya adalah membandingkannya dengan pajak yang telah dipotong pada A1. Di mana diketahui pajak yang dipotong pada suami adalah 5.700.000 dan pajak yang dipotong pada istri itu adalah 2.300.000. Maka akan muncul kurang bayar suami sebesar 1.860.000 dan kurang bayar istri sebesar 2.740.000. Nah, inilah yang sering menimbulkan pertanyaan di lapangan.
Kenapa sudah dipotong tapi masih kurang bayar? Jawabannya adalah karena sistem pemotongan di pemberi kerja itu menghitung pajak secara individual. Sedangkan dalam skema PH atau MT ini perhitungan awal tetap menggunakan pendekatan gabungan terlebih dahulu. Iya, nah seperti itu Niki. Baik, terima kasih Audi. Jadi Bapak dan Ibu sesuai dengan skema perhitungan suami istri pisah NPWP, nantinya bagi Bapak dan Ibu yang memiliki kewajiban perpajakannya secara terpisah, neto Bapak dan Ibu akan digabung terlebih dahulu, yaitu antara penghasilan suami dan juga penghasilan istri. Kemudian dikurangi dengan total PTKP, sehingga didapatkan PPh terutang total suami dan juga istri. Setelah itu, PPh terutang suami dan istri dibagi secara proporsional sesuai dengan penghasilan masing-masing untuk didapatkan PPh terutang suami dan juga PPh terutang istri yang kemudian akan dilaporkan pada pengisian SPT tahunan orang pribadi masing-masing. Baik, Audi. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis, yaitu aktivasi akun Cortex. Sebelum bisa melakukan pelaporan, penggabungan, ataupun pemisahan kewajiban pajak, ada satu fondasi yang harus dipastikan terlebih dulu, yaitu akses dan juga legalitas akun pada sistem Cortex. Bisakah Audi jelaskan mengenai langkah-langkah dalam melakukan aktivasi akun Cortex dan juga pengajuan sertifikat elektronik? Silakan, Audi. Ya, baik. Jadi Bapak dan Ibu, tahap pertama dalam proses administrasi perpajakan di Cortex itu adalah aktivasi akun Cortex dan pembuatan sertifikat elektronik. Kenapa ini penting? Karena seluruh proses perpajakan, mulai dari pelaporan SPT, perubahan data unit keluarga, penetapan wajib pajak non-aktif, hingga penggabungan NPWP suami istri, itu hanya dapat dilakukan melalui akun yang telah teraktivasi dan tervalidasi. Di mana setiap wajib pajak, baik itu suami ataupun istri, yang memiliki kewajiban perpajakan, wajib memiliki akun Cortex masing-masing. Dan juga perlu memastikan data profil sesuai dengan NIK dan NPWP, dan memastikan status akun dalam kondisi aktif. Di mana tanpa akun yang aktif, proses administrasi itu tidak dapat dilanjutkan. Selain aktivasi akun, wajib pajak juga harus memiliki sertifikat elektronik atau kode otorisasi. Hal ini berfungsi sebagai tanda tangan digital dalam setiap transaksi perpajakan. Jadi, setiap laporan SPT, perubahan data, maupun permohonan administrasi akan memerlukan validasi melalui sertifikat elektronik ini. Oke, bisa di next. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai langkah-langkah aktivasi akun Cortex. Kita mulai dari aktivasi akun Cortex bagi wajib pajak yang sebelumnya sudah memiliki akun DJP online. Proses masuk ke Cortex dapat dilakukan melalui laman resmi yaitu cortex.djp.pajak.go.id, di mana pastikan untuk mengakses alamat yang benar untuk menghindari kesalahan atau potensi resiko keamanan. Setelah kita mengakses halaman Cortex dengan benar, akan tampil halaman login seperti pada slide yang Bapak dan Ibu bisa lihat. Apabila Bapak dan Ibu merupakan pengguna DJP online yang telah melakukan pemadanan NIK sebagai NPWP, maka bisa diklik lupa kata sandi. Setelah diklik lupa kata sandi, maka Bapak dan Ibu akan diarahkan ke tampilan pada slide berikut, yaitu permohonan ubah kata sandi. Nah, pada halaman ini, Bapak dan Ibu bisa memastikan, bisa masukkan ID pengguna, contohnya NIK, dan memilih tujuan konfirmasi, apakah melalui alamat email atau nomor ponsel. Setelah itu, Bapak dan Ibu masukkan kode CAPTCHA yang tertera pada halaman dan baca serta tik atau centang pernyataan yang terdapat pada halaman. Hal ini menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu setuju dengan pernyataan tersebut. Lalu bisa klik kirim. Selanjutnya, link perubahan password akan dikirimkan ke email atau nomor telepon berdasarkan tujuan konfirmasi yang kita pilih sebelumnya. Berikut lampirannya jika link dikirimkan ke nomor telepon dan email. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu akan diarahkan ke perubahan password. Di sini Bapak dan Ibu bisa mengisi username dan email sesuai dengan akun yang digunakan, serta pastikan password yang dibuat itu memenuhi standar keamanan. Lalu bisa diklik save untuk menunjukkan perubahan. Setelah itu, akun Cortex Bapak dan Ibu sudah aktif dan dapat digunakan. Oke, baik Bapak dan Ibu. Pada bagian sebelumnya kita sudah membahas mengenai proses aktivasi Cortex bagi pengguna yang sudah memiliki akun DJP online. Pada slide ini, kita akan membahas proses aktivasi Cortex bagi bukan user dari DJP online. Di mana bagi wajib pajak yang bukan pengguna DJP online, silakan perhatikan bagian yang sudah diberi tanda lingkaran merah pada slide, yaitu aktivasi akun wajib pajak.
itu bisa diklik. Setelah itu, Bapak dan Ibu akan diarahkan ke halaman permintaan akses digital. Pertama, Bapak dan Ibu akan menjawab pertanyaan terkait dengan status pendaftaran wajib pajak. Lalu Bapak dan Ibu bisa mengisikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP, kemudian klik tombol search atau cari. Dan sistem akan menampilkan data nama wajib pajak sesuai dengan NPWP yang dimasukkan. Ketiga, Bapak dan Ibu diminta untuk mengisi alamat email dan nomor telepon yang aktif yang nantinya akan digunakan untuk proses verifikasi dan pengiriman notifikasi dari sistem. Selanjutnya, Bapak dan Ibu diminta untuk mengambil foto sebagai bagian dari validasi data, di mana tahapan ini merupakan tahapan yang penting karena untuk memastikan keamanan dan kesesuaian identitas pemohon dengan data yang terdaftar. Lalu Bapak dan Ibu diminta untuk membaca dan menyetujui pernyataan yang tersedia, bisa ditik atau centang pernyataan sebagai bentuk persetujuan bahwa data yang disampaikan itu benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya Bapak dan Ibu bisa klik tombol simpan untuk menyelesaikan pengajuan. Setelah itu, sistem akan memproses permintaan akses digital dan notifikasi akun dikirimkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Oke, baik. Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pendaftaran akun Cortex bagi wajib pajak orang pribadi sebagai pengguna baru. Langkah awalnya sama, yaitu Bapak dan Ibu dapat mengunjungi laman resmi Cortex terlebih dahulu, lalu akan tampil halaman login seperti yang dapat Bapak dan Ibu lihat pada slide. Untuk pendaftaran sebagai pengguna baru, Bapak dan Ibu bisa klik daftar di sini. Setelah itu, setelah Bapak dan Ibu klik daftar di sini, sistem akan mengarahkan ke halaman persiapan registrasi wajib pajak. Pertama, pada halaman persiapan registrasi wajib pajak, sistem meminta Bapak dan Ibu untuk memilih jenis wajib pajak. Dikarenakan pada sesi ini kita membahas terkait dengan wajib pajak orang pribadi, maka pilih opsi perorangan. Pemilihan ini penting karena akan menentukan formulir dan isian data yang sesuai dengan kategori wajib pajak. Setelah memilih perorangan, sistem akan menampilkan pertanyaan apakah wajib pajak sudah terdaftar dengan nomor induk kependudukan, NIK, atau tidak. Jika wajib pajak memiliki NIK, maka pilih ya, wajib pajak memiliki NIK. Selanjutnya, sistem memberikan pilihan metode pendaftaran, yaitu pendaftaran dengan aktivasi NIK atau hanya registrasi. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi yang menggunakan NIK sebagai identitas pajak, pilih opsi pendaftaran dengan aktivasi NIK, yang artinya NIK akan diaktifasi sekaligus sebagai NPWP dalam sistem Cortex. Setelah itu, sistem akan menampilkan formulir pengisian data yang terdiri dari 7 bagian, dimulai dari identitas wajib pajak hingga pernyataan wajib pajak. Pada bagian ini, Bapak dan Ibu diminta untuk mengisi formulir sesuai dengan data dan kondisi Bapak Ibu masing-masing, seperti mengisi NIK, nama lengkap sesuai KTP, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat, pekerjaan, dan detail kontak. Di mana pastikan seluruh data ini diisi dengan benar. Kemudian, pada bagian pernyataan, centang pernyataan dan klik tombol kirim pengajuan. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu bisa periksa email yang didaftarkan untuk menerima nomor NPWP dan cetakan NPWP dalam format PDF. Ya, seperti itu, Niki. Terima kasih, Audi. Baik, Bapak dan Ibu, jadi dari penjelasan Audi sebelumnya, kita ketahui bahwa terdapat 3 cara untuk Bapak dan Ibu melakukan aktivasi akun Cortex. Yang pertama, bagi Bapak dan Ibu yang sebelumnya merupakan pengguna DJP online, Bapak dan Ibu bisa lakukan klik pada lupa kata sandi. Kemudian yang kedua, bagi Bapak dan Ibu yang bukan pengguna DJP online, bisa melakukan klik aktivasi akun wajib pajak. Dan yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang memang merupakan pengguna baru, itu bisa lakukan klik pada daftar di sini. Baik, Audi. Setelah kita membahas proses aktivasi dan pendaftaran akun Cortex, selanjutnya kita masuk ke tahapan yang sangat penting, khususnya bagi wajib pajak yang sudah menjadi user DJP online, yaitu pengajuan digital certificate atau sertifikat elektronik. Dapatkah Audi jelaskan mengenai cara pengajuan digital sertifikat ataupun sertifikat elektronik pada akun Cortex? Silakan Audi. Oke, ya, baik, Bapak dan Ibu. Untuk pengajuan digital sertifikat atau surat elektronik, pertama Bapak dan Ibu perlu login ke akun DJP Bapak dan Ibu. Selanjutnya masuk ke menu portal saya, lalu klik permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Menu inilah yang nantinya digunakan untuk mengajukan sertifikat elektronik. Setelah menu dipilih, sistem akan menampilkan formulir permintaan sertifikat digital. Pada bagian identitas wajib pajak, itu Bapak dan Ibu bisa mengisi NPWP atau NIK.
dan pastikan data yang tampil itu sudah sesuai. Lalu pada bagian detail kontak, Bapak dan Ibu bisa mengisi email dan nomor handphone yang aktif untuk proses validasi melalui informasi app kontak tersebut. Lalu pada bagian rincian sertifikat, Bapak dan Ibu bisa memilih jenis sertifikat digital yang dibutuhkan sesuai dengan layanan yang digunakan dan masukkan ID penandatangan. Selanjutnya, pada bagian pernyataan wajib pajak, Bapak dan Ibu bisa baca dan centang pernyataan sebagai bentuk persetujuan dari Bapak dan Ibu bahwa data yang disampaikan itu benar dan sesuai ketentuan peraturan perpajakan. Setelah itu, bisa diklik simpan untuk mengirimkan permohonan. Setelah permohonan dikirim, sistem akan memproses pengajuan sesuai dengan prosedur yang berlaku, di mana apabila disetujui, sertifikat digital akan diterbitkan dan dapat digunakan untuk layanan perpajakan elektronik. Ya, seperti itu, Niki. Baik, jadi Bapak dan Ibu untuk melakukan pengajuan sertifikat atau surat elektronik, Bapak dan Ibu dapat menuju ke menu portal saya, kemudian Bapak dan Ibu bisa pilih permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik, kemudian Bapak dan Ibu dapat mengisikan data yang diperlukan dan juga klik simpan untuk selanjutnya mengirimkan permohonan. Setelah nantinya permohonan Bapak dan Ibu disetujui, maka sertifikat digital akan diterbitkan dan sudah dapat digunakan. Baik, Audi. Setelah kita membahas proses registrasi, kemudian aktivasi akun Cortex, dan juga pengajuan sertifikat digital, selanjutnya kita masuk ke tahapan yang akan sering Bapak dan Ibu lakukan dalam praktik sehari-hari, yaitu login ke sistem Cortex dan juga persiapan bukti potong, yang mana ini merupakan langkah yang perlu dilakukan sebelum kita melakukan pengisian SPT tahunan orang pribadi. Mohon dijelaskan Audi bagaimana cara untuk melakukan download bukti potong pada akun Cortex. Silakan Audi. Oke, baik, Niki. Jadi, Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai pengisian SPT PPh orang pribadi, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah bukti potong A1 sudah kita terima atau belum. Nah, berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, kita perlu login ke akun Cortex pribadi. Di sini Bapak dan Ibu bisa mengisi nick, atau sandi, dan bahasa yang digunakan, lalu kode captcha, lalu klik login. Nah, setelah berhasil login, Bapak dan Ibu bisa pergi ke menu portal saya, lalu pilih dokumen saya. Setelah itu, Bapak dan Ibu bisa klik refresh atau tombol refresh untuk memunculkan seluruh file dokumen yang tersedia pada portal wajib pajak. Lalu Bapak dan Ibu bisa memilih file dokumen yang ingin diunduh dengan melakukan filter misalnya pada judul dokumen. Setelah itu, untuk mengunduh file dokumen yang diinginkan, di mana dalam hal ini itu adalah bukti potong A1, Bapak dan Ibu bisa mengarahkan scroll bar itu ke kanan untuk mengunduh dokumen bukti potong. Lalu Bapak dan Ibu bisa klik tombol unduh seperti yang tampil pada slide, dan bukti potong akan Bapak dan Ibu terima. Iya, seperti itu, Niki. Baik, jadi Bapak dan Ibu, sebelum Bapak dan Ibu melakukan pengisian SPT tahunan orang pribadi, kita perlu memastikan terlebih dahulu apakah bukti potong sudah diterima atau belum. Dalam hal ini, Bapak dan Ibu bisa melakukan download ataupun unduh secara mandiri bukti potong Bapak dan Ibu yang sudah diterbitkan melalui akun Cortex Bapak dan Ibu, yaitu dengan cara pilih menu portal saya, lalu pilih dokumen saya, kemudian Bapak dan Ibu bisa lakukan klik refresh pada menu refresh yang ada di pojok kiri. Kemudian Bapak dan Ibu bisa lakukan download ataupun unduh bukti potong di bagian kanan. Baik, terima kasih Audi. Selanjutnya saya akan beralih ke speaker berikutnya yaitu Taufik. Selamat siang Taufik. Selamat siang, Niki. Baik. Setelah kita berhasil login ke akun Cortex, kemudian mendapatkan bukti potong untuk kebutuhan pengisian SPT, bisakah dijelaskan mengenai langkah selanjutnya untuk tata cara pelaporan pajak pribadi pada Cortex? Silakan Taufik. Baik, Niki. Jadi Bapak dan Ibu, setelah kita berhasil login ke akun Cortex dan mendapatkan bukti potong untuk kebutuhan pengisian SPT, selanjutnya adalah kita harus membuat konsep SPT. Bapak dan Ibu ini setelah login, kita bisa masuk ke
menu surat pemberitahuan dalam kurung SPT, kemudian di bawahnya klik surat pemberitahuan dalam kurung SPT. Nah, setelah itu, Bapak dan Ibu bisa melihat di sebelah kiri, pilih tab konsep SPT. Nah, sebelum memilih buat konsep SPT, Bapak dan Ibu perlu memastikan bahwa belum terdapat draft SPT yang sama pada kolom jenis SPT. Apabila sudah dipastikan tidak ada, kemudian Bapak dan Ibu bisa klik buat konsep SPT, kemudian Bapak Ibu akan diarahkan ke menu pembuatan konsep SPT. Nah, yang pertama harus dipilih, Bapak dan Ibu harus menulis SPT yang akan dilaporkan. Nah, hari ini kita akan membahas terkait pengisian SPT tahunan PPH orang pribadi, maka kita bisa memilih PPH orang pribadi. Setelah itu klik lanjut dan pada periode pelaporan SPT, kita pilih jenis periode SPT yaitu tahunan. Kemudian periode dan tahun pajaknya kita bisa pilih Januari 2025 sampai dengan Desember 2025. Kemudian klik lanjut. Nah, draft SPT yang sudah dibuat ini nanti akan muncul pada menu konsep SPT. Terdapat kolom informasi yang tersedia seperti jenis pajak, jenis surat pemberitahuan pajak, dan juga masa pajak. Dalam hal ini, Bapak dan Ibu perlu memastikan informasi tersebut sudah sesuai dengan karakteristik wajib pajak. Kemudian setelah itu, Bapak dan Ibu bisa klik lambang pensil untuk melakukan pengisian SPT. Nah, selanjutnya adalah kita yang pertama untuk mengisi induk SPT. Ini adalah tampilan awal untuk pengisian book SPT. Data yang ada di sini sudah secara otomatis diinput sesuai dengan yang diisikan ketika membuat draft SPT tadi pada halaman sebelumnya. Pastikan kembali datanya ini sudah sesuai dengan data yang Bapak dan Ibu memiliki. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu dapat mengisikan sumber penghasilan sesuai dengan tipe penghasilan yang akan dilaporkan. Dalam hal ini kita bisa isi dengan pekerjaan. Nah, kemudian untuk metode pembukuan ini dapat kita isikan dengan catatan. Setelah itu Bapak dan Ibu bisa mengklik tombol posting SPT. Nah, di halaman selanjutnya Bapak dan Ibu ini akan diarahkan pada halaman yang berisi dengan identitas. Kita harus memastikan ini data yang muncul sudah sesuai dan kalau misalkan ada yang masih belum sesuai dan perlu diperbaiki, Bapak dan Ibu bisa langsung saja diperbaiki di sini atau jika data-data yang di gray out ini bisa diperbaiki pada menu profil saya, kemudian ke perubahan data, kemudian ke jenis identitas wajib pajak. Nah, ini contohnya di sini untuk kolom nomor 78 ini untuk yang belum menikah dan untuk Bapak dan Ibu yang menjalankan MPP gabung untuk suami istri, maka kolom 7 dan 8 ini tidak akan terisi. Sedangkan untuk Bapak Ibu yang menjalankan pisah harta atau PH, atau juga atau juga memilih terpisah atau MP, maka kolom ini wajib diisikan. Oke, bagian selanjutnya ini adalah istisar penghasilan neto. Di kolom ini Bapak dan Ibu akan menjawab pertanyaan terkait penghasilan yang didapatkan. Nah, pada kolom pernyataan penghasilan dalam negeri ini dapat diisikan ya, dan kemudian akan memunculkan angka sesuai dengan bukti potong yang tertera di lampiran 1D. Untuk pertanyaan lainnya dapat diisikan dengan apakah Bapak dan Ibu memiliki penghasilan dari sumber lainnya. Yang perlu diperhatikan adalah setiap Bapak dan Ibu mengisikan iya untuk sumber penghasilan, maka akan ada lampiran yang harus dilengkapi sesuai dengan jenis penghasilannya. Kemudian langkah selanjutnya adalah perhitungan pajak terutang. Penghasilan neto ini akan langsung terisi oleh sistem, kemudian jika Bapak dan Ibu kompensasi kerugian atau zakat yang dibayarkan, nomor 18 dapat diisi ya, jika tidak ada dapat dipilih tidak. Kemudian terkait penghasilan kena pajak yang di kolom selanjutnya, ini angkanya akan muncul secara otomatis tergantung dengan status pajak yang dipilih oleh Bapak dan Ibu. Selanjutnya jika ada kena berutang, ini dapat dipilih ya, dan jika ada maka seluruhnya akan langsung diisikan oleh sistem. Selanjutnya kita masuk ke bagian kredit pajak. Jika Bapak dan Ibu memiliki lebih dari satu potong, maka bagian ini wajib untuk diisikan. Kemudian Mohon maaf, Mas Taufik, sepertinya suaranya kurang clear. Izin dari saya lanjutkan. Boleh kita lanjut
dari slide 34 mungkin ya. Boleh di slide selanjutnya. Sebelumnya. Nah, berikut adalah untuk bagian-bagian pada ikhtisari penghasilan itu. Nah, pada kolom ini Bapak dan Ibu akan menjawab pertanyaan terkait penghasilan yang didapatkan. Pada kolom pertanyaan penghasilan dalam negeri, dari pekerjaan dapat diisikan ya, yang kemudian akan memunculkan angka sesuai dengan bukti potong yang tertera di lampiran 1D. Nah, untuk pertanyaan lainnya dapat diisikan sesuai dengan apakah Bapak dan Ibu memiliki penghasilan dari sumber-sumber lainnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah setiap Bapak Ibu mengisikan ya untuk sumber penghasilan, maka akan ada lampiran yang harus dilengkapi sesuai dengan jenis penghasilannya. Nah, berikut adalah tampilan untuk perhitungan pajak terhutang, Bapak dan Ibu. Jadi di lampiran di sini Bapak dan Ibu pastikan untuk nominal bukti potong PPh 21 atau Bapak Ibu sebagai pekerja sudah di sini memunculkan bukti potong PPh 21 untuk nominal PPh terutangnya. Apakah sudah kembali, Mas Taufik? Baik, mohon maaf tadi ada kendala sedikit. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Baik, kita lanjutkan ya terkait. Baik, langkah selanjutnya ini adalah terkait perhitungan pajak terutang. Ini penghasilan neto ini di sini akan terisi langsung oleh sistem. Jadi, jika Bapak dan Ibu memiliki kompensasi kerugian atau zakat yang dibayarkan, itu dapat diisi ya. Jika tidak ada, Bapak dan Ibu dapat memilih dengan tidak. Terkait penghasilan yang tidak kena pajak, ini angkanya akan muncul kembali secara otomatis sesuai dengan status PTKP yang Bapak dan Ibu pilih. Nah, selanjutnya adalah PPh terutang ini dapat dipilih ya, dan kemudian jika tidak ada maka seluruhnya nanti akan langsung terhitung oleh sistem. Izin Mas Taufik kalau suaranya masih putus-putus, izin dari saya. Oke, kita lanjut untuk perhitungan pajak terutang yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Taufik ya. Jadi Bapak dan Ibu di sini mohon dipastikan untuk penghasilan neto setahunnya akan terisi oleh sistem ya. Jadi yang sudah dilaporkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya di slide 36. Nah, di sini Bapak dan Ibu pastikan untuk PPh kurang atau lebih bayar. Nah, jadi di sini akan terproses sistem secara otomatis, jadi akan menghitung untuk PPh kurang atau lebih bayarnya. Kalau apabila Bapak dan Ibu memang sebagai sebagai pekerja, nah itu biasanya kasusnya nihil. Nah, seperti contohnya di sini, karena tidak ada bukti potong lainnya, maka di sini akan terlihat nihil di slide selanjutnya. Nah, pada bagian ini adalah di bagian ini adalah bagian pembetulan atau untuk permohonan pengembalian pajak. Jadi apabila ada pengembalian atau terdapat lebih bayar dari SPT masa, maka dapat dilakukan pengembalian pajak dengan mengisikan detail bank yang nantinya Bapak Ibu harus lakukan pengisian di bagian profil saya di selanjutnya.
Nah, di bagian penambahan nomor rekening, Bapak dan Ibu bisa mengklik di pemutahiran data, kemudian diklik di bagian identitas wajib pajak, kemudian isikan untuk nomor rekening, nomor banknya, kemudian masukkan tanggal mutasinya, dan juga dokumen pendukung untuk penambahan nomor rekening tersebut. Dan berikut adalah untuk aksuran PPh pasal 25. Nah, ini bisa dijawab dengan tidak karena Bapak Ibu sebagai pegawai maka tidak perlu diisikan, bisa diisikan dengan tidak. Nah, berikut adalah untuk pernyataan transaksi lainnya nih Bapak dan Ibu. Jadi di sini Bapak dan Ibu bisa isikan untuk lampiran-lampiran yang memang berpengaruh untuk proses pelaporan pajak pribadi dengan mengklik ya dan tidaknya. Nah, ini akan terisi otomatis oleh sistem. Apakah dari Mas Taufik sudah kembali? Baik, mohon maaf tadi masih ada kendala. Sudah jelas? Apakah suaranya sudah jelas? Sudah jelas. Silakan Mas Taufik. Oke. Kita lanjutkan ya ke bagian selanjutnya yaitu bagian J. Ini adalah pertanyaan terkait lampiran tambahan. Nah, secara umum untuk pelaporan pajak pribadi ini dapat langsung diisi dengan no. Nah, kemudian setelah tadi kita mengisikan bagian SPT induk, ini kita bisa melanjutkan ke bagian selanjutnya yaitu pengisian lampiran. Ini bagian lampiran ini yang perlu diperhatikan adalah tidak semua lampiran ini perlu diisikan oleh Bapak dan Ibu. Tergantung dari nanti jawaban Bapak dan Ibu pada bagian sebelumnya ini seperti apa, dan nanti akan muncul lampiran yang terkait dengan SPT atau penghasilan yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Ini pada pengisian lampiran ini sebenarnya secara umum pengisiannya cukup mudah karena pengisiannya sudah detail dan setiap jenis lampirannya. Yang penting untuk diingat adalah seluruh pengisian ini berdasarkan keadaan per akhir tahun pajak, yaitu bulan Desember 2025. Nah, di bagian pertama, seperti yang Bapak dan Ibu lihat di slide, ini adalah terkait harta pada akhir tahun pajak. Di bagian pertama yaitu adalah kas dan setara kas. Di sini Bapak dan Ibu dapat melakukan klik pada tombol tambah untuk menambahkan hartanya. Jika pada tahun sebelumnya ini Bapak dan Ibu sudah pernah mengisikan harta, ini akan langsung muncul datanya sesuai dengan yang Bapak dan Ibu isikan pada pelaporan tahun sebelumnya. Di mana Bapak dan Ibu di sini bisa langsung melakukan edit dengan klik tombol pensil yang ada di sebelah kiri. Atau jika Bapak dan Ibu ingin menghapus data harta tersebut, bisa langsung klik tombol hapus yang di sebelah kanan. Nah, nanti ketika Bapak dan Ibu melakukan edit pada harta tersebut, Bapak dan Ibu akan melihat pop-up untuk mengisikan harta kas dan setara kas ini. Datanya tinggal diisikan sesuai dengan informasi yang diminta. Kemudian pada bagian selanjutnya adalah harta bergerak. Pada bagian ini diisikan dengan harta bergerak atau yang lebih umum dikenal dengan kendaraan yang Bapak dan Ibu miliki. Pengisiannya ini sebenarnya kurang lebih sama dengan yang tadi terkait harta kas. Hanya saja ketika mengisikan informasi, tampilannya akan sedikit berbeda karena terdapat informasi tambahan seperti merek kendaraan, nomor polisi, kepemilikannya, dan sebagainya. Kemudian untuk selanjutnya adalah terkait pengisian hutang. Jika Bapak dan Ibu ini memiliki hutang, maka Bapak dan Ibu dapat mengisikan bagian ini dengan informasi hutang yang terkait. Kemudian pada bagian C yaitu daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan Bapak dan Ibu. Bagian ini akan otomatis terisi oleh tanggungan yang sudah didaftarkan oleh Bapak dan Ibu. Tapi jika Bapak dan Ibu tidak memiliki tanggungan, maka bagian ini akan kosong. Nah, misalnya Bapak dan Ibu memiliki tanggungan tapi datanya masih belum sesuai dengan yang ditampilkan. Ini Bapak dan Ibu bisa langsung masuk ke menu portal saya, kemudian masuk ke profil saya, kemudian masuk ke informasi umum. Di situ ada tombol edit, kemudian Bapak dan Ibu bisa klik tombol edit, kemudian masuk ke unit pajak keluarga. Selanjutnya adalah terkait penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Lampiran ini akan terisi secara otomatis berdasarkan bukti potong A1 yang telah dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Pastikan angka yang muncul ini telah sama.
Selanjutnya adalah daftar bukti potong atau pemungutan PPh. Bagian ini perlu diisikan jika Bapak dan Ibu memiliki bukti potong yang lain. Bapak dan Ibu dapat menambahkan sendiri bukti potong yang akan dimasukkan, tapi jika tidak ada, bagian ini dapat langsung dikosongkan saja. Nah, yang terakhir ini adalah bagian perhitungan pajak terhutang. Pada bagian ini sudah terisi dengan angka pada bukti potong yang sebelumnya sudah diisikan oleh Bapak dan Ibu. Pada pertanyaan 10A ini dapat diisi ya jika Bapak dan Ibu memiliki bukti potong lainnya. Dan pastikan bukti potong tersebut sudah terisi pada lampiran E, seperti yang terlihat pada slide sebelumnya. Nah, tapi jika sudah, maka di bagian bawah nanti akan terdapat perhitungan kurang atau lebih bayar pajak. Jika nilainya 0, maka dapat diartikan tidak terdapat kelebihan atau kekurangan pada pelaporan pajak yang dilakukan, atau istilahnya nihil. Tapi jika masih terdapat kelebihan bayar pajak, Bapak dan Ibu dapat memastikan kemana kelebihan tersebut akan diterima sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika kasusnya kurang bayar, maka Bapak dan Ibu dapat melakukan pembayaran menggunakan kode billing yang akan disediakan sebelum pada akhirnya nanti bisa melakukan ke tahap selanjutnya, yaitu penyampaian SPT. Ketika Bapak dan Ibu juga memiliki penghasilan yang bersifat final, maka Bapak dan Ibu perlu mengisikan lampiran berikut. Ini juga berlaku untuk suami yang menggabungkan penghasilan dengan istrinya. Harus kita pastikan lagi bahwa bukti potong yang diinput ini eh, jenis penghasilannya adalah penghasilan final. Nah, Bapak dan Ibu bisa klik tombol tambah untuk menambahkan bukti potong final yang dimiliki, kemudian klik gambar pensil di sebelah kiri bukti potong untuk melakukan edit. Nanti Bapak dan Ibu akan melihat pop-up seperti di sebelah kanan, dan Bapak dan Ibu dapat langsung mengisikan datanya sesuai dengan bukti potong final yang dimiliki. Nah, selanjutnya, jika tadi Bapak dan Ibu yang sudah menikah mengisikan pisah harta untuk suami dan istri, Bapak dan Ibu dapat mengisikan lampiran seperti yang ada di layar Bapak dan Ibu. Pada bagian wajib pajak dapat diisikan dengan data Bapak dan Ibu, sedangkan pada suami atau istrinya dapat diisikan dengan data yang terdapat pada bukti potong yang dimiliki oleh pasangan Bapak dan Ibu. Pastikan kembali data yang diisikan ini sesuai dengan bukti potong yang dimiliki. Nah, jika sudah selesai tadi dalam perurusan kurang dan lebih bayarnya, maka pada tahap penyampaian SPT ini akan menjadi tahap terakhir dalam pelaporan pajak pribadi. Nah, ini bagian K ini adalah pernyataan. Bapak dan Ibu memberikan tanda checklist, tinggal dikasih tanda checklist pada pernyataan tersebut. Dan kemudian untuk bagian penandatangan diisikan wajib pajak dan pastikan data dan NPWP, nama dan NPWP ini sudah diisikan dengan benar. Bapak dan Ibu dapat klik simpan konsep, sehingga jika misalnya Bapak dan Ibu akan meninggalkan halaman ini, semua data yang tadi sudah diinput akan langsung tersimpan. Dan yang terakhir adalah melakukan klik pada tombol bayar dan lapor. Setelah Bapak Ibu mengklik tombol bayar dan lapor, Bapak dan Ibu akan diberikan pop-up untuk melakukan penandatanganan secara digital pada SPT yang diterbitkan. Silakan Bapak dan Ibu pilih jenis sertifikat digital yang akan digunakan dan kemudian masukkan password atau passphrase yang akan digunakan. Jika semua sudah dipastikan sesuai dengan apa yang akan dilaporkan, Bapak dan Ibu tinggal mengklik konfirmasi tanda tangan. Nah, setelah Bapak dan Ibu mengklik konfirmasi tanda tangan, Bapak dan Ibu akan kembali lagi nih ke halaman SPT yang telah disampaikan. Di mana sekarang SPT-nya sudah terisi dan dapat langsung dilakukan download menggunakan tombol warna hijau di sebelah kiri. Bapak dan Ibu juga bisa melakukan download kepada bukti penerimaan elektronik atau BPE. Ini tinggal di-download menggunakan tombol yang berwarna merah. Nah, ini adalah contoh dari BPE nih yang dapat Bapak dan Ibu dapatkan setelah melakukan pelaporan pajak pribadi. Begitu Niki kurang lebih penjelasannya. Baik, terima kasih Taufik. Jadi Bapak dan Ibu dari penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya terkait dengan tata cara pelaporan pajak pribadi, Bapak dan Ibu bisa memastikan bahwa setiap pertanyaan pada Korteks itu dijawab sesuai dengan kondisi wajib pajak dan juga harta yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu per bulan Desember 2025. Kemudian yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan adalah memastikan bahwa selain bukti potong A1, jika Bapak dan Ibu memang memiliki penghasilan lainnya,
maka Bapak dan Ibu pastikan bahwa penghasilan lainnya tersebut ikut dilaporkan dalam pelaporan PPh tahunan orang pribadi. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu bingung ketika ada kelebihan atau kekurangan bayar, karena nantinya pada Cortex akan langsung ditampilkan menu untuk menyelesaikan kelebihan ataupun kekurangan bayar pajak tersebut. Setelah itu, barulah Bapak dan Ibu dapat menyelesaikan pelaporan pajak pribadi pada Cortex. Baik, jelang saya minta Audi untuk memberikan rangkuman dan juga kesimpulan atas bincang-bincang kita hari ini. Mengingatkan kembali Bapak dan Ibu tersisa beberapa menit untuk tuliskan pertanyaan di chat room. Pertanyaan terbanyak yang ditanyakan akan kami prioritaskan untuk kami bedah bersama. Dan pertanyaan yang tidak terjawab di sesi hari ini, dengan senang hati akan kami layani di one-on-one session di waktu terpisah yang akan kita sepakati bersama. Baik Audi, bisa berikan rangkuman dan juga kesimpulan atas bincang-bincang tips and trik penggajian kita hari ini. Silakan Audi. Ya, oke. Baik, Niki. Jadi, Bapak dan Ibu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita melakukan lapor pajak tahunan PPh orang pribadi. Yang pertama itu adalah aktivasi akun Cortex DJP, lalu membuat kode otorisasi atau sertifikat elektronik, memastikan status perpajakan suami dengan istri, lalu pemutakhiran data profil, memastikan seluruh bukti potong yang ingin kita lakukan itu sudah kita terima, dan menyiapkan data harta atau data hutang pada akhir tahun pajak. Ya, seperti itu, Niki. Baik, Bapak dan Ibu, demikian untuk rangkuman dan juga kesimpulan atas bincang-bincang tips and trik penggajian kita hari ini. Mohon izin mengingatkan Bapak dan Ibu bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti webinar hari ini sekurang-kurangnya 1 jam, dan juga sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti GESI Payroll and HR Connect. Bagi Bapak dan Ibu yang belum mengikuti GESI Payroll and HR Connect, Bapak dan Ibu bisa melakukan klik link yang kami bagikan pada kolom chat room atau yang terlihat pada layar Zoom Bapak dan Ibu. Dan izinkan kami mengundang Bapak dan Ibu untuk mengikuti webinar kami selanjutnya yang akan kami rencanakan pada tanggal 1 April 2026 dengan topik terpilih yaitu dapat THR lalu pindah kerja, perusahaan bayar pajak lebih atau karyawankah yang rugi. Lalu Bapak dan Ibu bisa mengikuti produk demo kami yang akan kami jadwalkan setiap hari Senin pukul 3 sore sampai 4 sore. Dan Bapak juga Ibu bisa mendaftarkan diri melalui link yang kami bagikan pada kolom chat room atau yang terlihat pada layar Zoom Bapak dan Ibu. Selanjutnya, bila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai produk kami, Bapak dan Ibu bisa menghubungi kontak info yang kami bagikan pada kolom chat room. Baik, Bapak dan Ibu, kita jelang sesi tanya-jawab. Samsi akan bacakan pertanyaan terpilih untuk kita bahas bersama. Silakan, Samsi. Ya, oke Niki, terima kasih. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab, di mana saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh Bapak dan Ibu di kolom chat. Dan ya, kita mulai saja untuk pertanyaan yang pertama. Ini dari Bapak Gunawan Kurniadi. Harta rumah tinggal, nilai kini dimasukkan nilai NJOP atau nilai apa? Oke, silakan teman-teman untuk dijawab. Baik, izin saya menjawab pertanyaan dari Pak Gunawan terkait cara menilai harta. Ini sebenarnya ada caranya. Seluruh harta yang dilaporkan ini sebenarnya pada dasarnya harus sesuai dengan keadaan pada akhir tahun 2025, itu yang perlu diingat. Nah, nilainya seberapa? Ini berdasarkan per 11 PJ 2025. Ini untuk menentukan nilai saat ini bisa menggunakan yang pertama adalah nilai yang dipublikasikan di pasar. Yang kedua bisa juga mereferensikan dari nilai hasil penilaian profesional, seperti misalnya dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP. Kemudian yang ketiga kita bisa merujuk pada nilai dari hasil penilaian dari DJP, ataupun sebenarnya yang keempat kita juga bisa melakukan penilaian secara wajar menurut penilaian wajib pajak sendiri. Berarti ada 4 gitu caranya untuk melakukan penilaian nilai barang tersebut. Begitu Samsi. Oke, terima kasih Taufik. Ya.
Jadi Bapak dan Ibu untuk pengisian nilai saat ini itu bisa dari ya nilai yang ada di pasar atau bisa juga dari nilai wajar menurut penilaian kita sendiri. Atau dalam hal ini bisa dari NJOP atau bisa dari harga jual dari rumah tersebut. Asalkan nilai tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Gunawan kembali, status kewajiban perpajakan suami istri. Ada pilihan pisah harta dan memilih terpisah. Maksudnya bagaimana? Oke, silakan teman. Oke, baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Gunawan. Jadi terkait dengan pisah harta atau PH, itu artinya adalah suami dan istri itu memiliki perjanjian pisah harta secara hukum. Di mana salah satunya itu adalah karena adanya perjanjian pranikah. Lalu untuk MT atau memilih terpisah, itu artinya tidak ada perjanjian pisah harta, tetapi suami dan istri ini memilih untuk melaporkan pajak secara terpisah atau masing-masing. Baik itu pisah harta atau memilih terpisah, dampaknya itu adalah yang pertama itu suami dan istri itu melaporkan SPT-nya masing-masing, di mana penghasilan dan harta itu tidak digabung, terus kewajiban pajaknya itu dihitung juga secara masing-masing. Namun tetap dianggap sebagai satu kesatuan ekonomis keluarga, yang artinya akan ada potensi kurang bayar sesuai dengan porsi masing-masing. Ya, seperti itu, Bapak Gunawan. Oke, terima kasih Audi. Jadi untuk kewajiban perpajakan ini ada pisah harta dan memilih terpisah ini sebenarnya mirip-mirip. Perbedaannya kalau pisah harta ini ada perjanjian yang sah itu secara hukum. Tapi kalau memilih terpisah itu secara sukarela dari suami dan istri itu memilih secara terpisah. Namun untuk dampaknya, untuk pisah harta dan memilih terpisah ini suami dan istri diwajibkan untuk melaporkan SPT-nya masing-masing. Itu. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Renata Krisnanti. Saya adalah seorang istri, status pajak saya adalah aktif pada halaman profil. Lalu saya menambahkan data diri saya pada korteks suami sebagai tanggungan. Saya cek kembali status saya masih aktif. Seharusnya status saya apa ya? Ada langkah yang perlu saya lakukan? Dan silakan teman-teman untuk dijawab. Baik, terima kasih Ibu Renata atas pertanyaannya. Eh, ini mungkin perlu diklarifikasi terlebih dahulu. Mungkin jika mungkin maksudnya Ibu Renata ini mau melakukan penonaktifan NPWP dan digabungkan kepada suami, jika misalkan maksudnya seperti itu, mungkin Ibu Renata perlu melakukan penonaktifan NPWP Ibu terlebih dahulu. Ini bisa dilakukan dengan secara online melalui akun Kortek Istri pada menu portal saya, kemudian perubahan status, kemudian diklik penetapan wajib pajak nonaktif. Nah, setelah itu dipastikan suaminya sudah mendaftarkan ibu sebagai tanggungan pada data unit keluarga di akun Kortek suaminya. Itu jika ibu ingin melakukan penonaktifan NPWP dan digabungkan dengan suami. Tapi misalnya jika ibu ingin memiliki NPWP yang aktif sendiri gitu kan, terpisah dengan suaminya. Ini yang perlu dilakukan adalah pada DUK suami, ini pastikan sudah ada istri dan anaknya sebagai tanggungan. Sedangkan pada istrinya, pada ibu gitu, pastikan hanya terdapat NIK ibu sebagai kepala unit keluarga lain. Seperti itu kurang lebih. Oke, terima kasih Taufik. Jadi untuk status perpajakan, kalau Ibu memilih gabung, itu bisa mengajukan non-efektif NPWP gitu. Bisa diajukan melalui Korteks. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Nabiela Syafiera. Saya menikah sejak tahun 2023. Namun saya belum update NPWP saya dari status single menjadi menikah dan anak satu. Atas hal tersebut, saya juga belum update NPWP di kantor saya. Apa yang perlu saya lakukan di konteks saya dan suami? Apakah mempengaruhi kurang bayar atau lebih bayar? Silakan teman-teman untuk dijawab. Oke, ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Nabila. Jadi, perlu kita ketahui yaitu adalah mulai dari tahun 2025, laporan pajak itu sudah wajib menggunakan NPWP 16 digit atau NTK. Yang artinya, Ibu perlu konfirmasi lebih dulu apakah perusahaan
terkait dengan penghasilan ibu itu sudah dilaporkan dengan NPWP 16 digit atas nama ibu atau belum. Kemudian, untuk kewajiban perpajakan pribadi, kembali lagi apakah ibu dan suami menghendaki penggabungan NPWP atau tidak. Jika akan melakukan penggabungan, maka mohon dipastikan terlebih dahulu NPWP ibu itu sudah nonaktif terlebih dahulu pada akun Cortex, yang mana ini dapat dilihat pada menu profil saya di akun Cortex ibu. Lalu jika masih aktif, maka bisa dilakukan secara online melalui akun Cortex ibu terkait dengan menu portal saya. Lalu klik perubahan status, lalu klik penetapan wajib pajak nonaktif. Kemudian pastikan suami sudah mendaftarkan di sini itu adalah NPWP ibu sebagai tanggungan pada data unit keluarga atau di akun suami. Ya, seperti itu, Ibu Nabila. Oke, terima kasih Audi atas jawabannya. Jadi mulai tahun 2025 ini untuk pelaporan pajak ini sudah menggunakan NPWP 16 digit, yaitu nomor NIK. Yang dimana kita cuma perlu konfirmasi saja ke pemberi kerja atau perusahaan, itu dipastikan sudah membuat bukti potong dengan NPWP 16 digit atau nomor NIK tersebut. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Imelda Susanto. Dear Tim Gasi, izin bertanya, apabila saya teks statusnya TK0, bekerja di tempat sebelumnya periode Januari sampai November, berstatus lebih bayar di bukti potong A1. Apakah melaporkan di Cortex sesuai dengan bukti potong A1, yaitu lebih bayar, atau ada langkah yang harus dilakukan agar nihil? Info tambahan, perusahaan saya sebelumnya menganut sistem penggajian net. Oke, silakan teman-teman untuk dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini terkait bukti potongnya. Jadi mungkin bisa melihat ke bukti potong yang dimiliki. Ini pada 1721A1 baris 23 ini adalah PPh pasal 21 yang kurang atau lebih dipotong pada masa pajak Desember atau masa pajak terakhir. Ini dalam hal ibu berhenti bekerja di November, maka nominal yang dimaksud ini kemungkinan adalah ibu merujuk pada baris 23. Ini jadi makanya ada kurang atau lebih bayarnya. Nah, untuk pelaporan pajak yang dirujuk adalah baris 21, yaitu PPh pasal 21 yang terutang pada bukti pemotongan ini. Nah, ini dapat dikreditkan pada SPT tahunan. Dan itu adalah jumlah pajak terhutang sebenarnya sepanjang tahun 2025 dan yang akan tampil pada SPT tahunan pribadi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi yang harus dilihat ini jangan sampai salah seperti itu. Oke, terima kasih Taufik. Jadi untuk pelaporan di Cortex-nya itu kita bisa merujuk di bagian row 21 pada bukti potong A1 yang Ibu terima. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Rianti. Dear Tim Gasi, jika 2025 terdapat pembelian aset, namun masih proses cicilan, apakah sudah bisa dilaporkan sebagai aset di lampiran pelaporan di Cortex? Dan angka apa yang dilaporkan? Apakah angka perolehan? Oke, silakan teman-teman untuk dijawab. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, terkait dengan aset tersebut, itu perlu dilaporkan pada bagian harta dan juga hutang. Di mana pada bagian harta itu diisikan dengan nominal perolehannya, terkait dengan nominal perolehan aset tersebut, dan hutang itu diisi dengan cicilan, sisa cicilan yang masih berjalan. Jadi, di sini kita perlu ketahui bahwa kita perlu mengisikan bagian harta terkait dengan nominal perolehan asetnya, lalu di bagian hutang kita perlu isi terkait dengan sisa cicilan dari aset tersebut yang masih berjalan. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Audi atas jawaban yang diberikan. Jadi jika kita melakukan pembelian aset, tetapi asetnya itu prosesnya mencicil. Nah, itu kita bisa laporkan di Cortex-nya di bagian harta kita dan juga bagian hutang kita, karena kita prosesnya adalah dengan mencicil. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Ardi Nanjaya.
kalau saya menerima bukti potong yang saya sendiri tidak merasa menerima pendapatan tersebut, sehingga menyebabkan pelaporan SPT menjadi lebih bayar. Apa yang harus dilakukan? Apakah bukti potong tersebut di-delete saja atau tetap dimasukkan dalam pelaporan SPT? Silakan teman-teman untuk. Baik, terima kasih pertanyaannya. Eh, Terkait bukti potong yang Bapak atau Ibu sendiri tidak merasa mendapatkan gitu. Nah, mungkin pertama-tama Bapak dan Ibu ini perlu menghubungi siapa penerbit bukti potongnya karena pada dasarnya saat ini Cortex ini kan sudah terintegrasi. Makanya tidak disarankan ketika ada bukti potong yang tidak dikenal ini langsung dihapus gitu tanpa ada kejelasan mengenai bukti potong yang diterbitkan atas nama Bapak dan Ibu gitu. Nah, biasanya ketika lebih bayar ini karena pajak yang sudah dipotong di bagian lampiran 1 bagian E ini tidak ada penghasilannya yang tercatat pada penghasilan tidak final. Makanya Bapak dan Ibu ini bisa memastikan kembali bukti potong yang diterima ini dari siapa dan memastikan kembali penghasilan brutonya juga sudah ada dan tercatat seperti itu. Oke, terima kasih Taufik. Jadi kalau kita merasa nggak menerima pendapatan tersebut, itu kita bisa konfirmasi terlebih dahulu kepada pemotong pajaknya. Nah, kemudian untuk bukti potongnya apakah di-delete saja atau bagaimana? Nah, sebaiknya jangan di-delete karena untuk Cortex ini kan sudah terintegrasi gitu ya. Jadi DJP dapat dengan mudah men-track penghasilan yang sudah kita terima. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Nur Aini Anis. Contoh PH atau MT ini dengan asumsi istri punya bukti potong juga. Di korteksnya seperti apa? Karena kan sekarang sudah otomatis membaca penghasilan neto dari bukti potong yang terdeteksi. Silakan teman-teman untuk dijawab. Baik, izin saya jawab untuk pertanyaannya. Ini jadi terkait PHMT ini asumsinya istri punya bukti potong juga. Ini di konteksnya seperti apa gitu kan. Nah, jadi eh, yang tadi kita contohkan tadi ini benar PHMT-nya ini dicontohkan dengan case suami istrinya keduanya memiliki penghasilan dari pekerjaan. Dan ini juga kita perlu infokan bahwa Cortex sudah otomatis gitu membaca penghasilan neto pada saat pengisian Cortex ini kita juga harus pastikan pertanyaan status perpajakan PHMT-nya ini sudah dipilih sehingga nanti Cortex juga akan memunculkan lampiran untuk perhitungan PHMT-nya. Dan juga kita juga harus memastikan bahwa penghasilan suami dan istri ini sudah sesuai dengan data bukti potongnya sehingga nanti perhitungan yang dihasilkan dari Cortex ini sudah dibagi secara proporsional untuk suami dan istri. Seperti itu kurang lebih penjelasannya. Oke, terima kasih Taufik atas jawaban yang diberikan. Jadi untuk penghasilan suami dan istri ini, kalau memilih terpisah itu pada SPT Induk kita dapat memilih status perpajakannya itu PH atau MT. Nah, nantinya akan muncul secara otomatis lampiran untuk perhitungan pisah harta atau memilih terpisah tersebut. Dan kita dapat pastikan untuk penghasilan suami dan istri yang didapatkan itu sudah sesuai di korteksnya. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Wanda Gularso. Apakah orang tua yang sudah pensiun bisa ditambah sebagai anggota keluarga atau PTKP? Bagaimana caranya? Silakan teman-teman untuk dijawab. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, Bapak dan Ibu, untuk orang tua yang sudah pensiun itu dapat ditambahkan sebagai tanggungan PKP sepanjang memenuhi persyaratan ketentuan perpajakan yang berlaku, di mana mengacu pada ketentuan dalam Direktorat Jenderal Pajak, anggota keluarga yang dapat menjadi tambahan tanggungan PKP itu maksimal 3 orang. Dan termasuk di dalamnya itu adalah orang tua kandung atau mertua, di mana orang tua yang dapat ditambahkan sebagai tanggungan itu pertama itu tidak memiliki penghasilan sendiri. Yang kedua itu adalah benar-benar menjadi tanggungan penuh, di mana biaya hidupnya ini ditanggung. Lalu tidak ada aturan khusus terkait dengan dokumen untuk menanggung orang tua.
Namun, sebaiknya disiapkan dokumen kartu keluarga atau dokumen pendukung lainnya berupa surat pernyataan tanggungan pajak. Jadi di sini Bapak dan Ibu perlu memastikan terlebih dahulu apakah orang tua yang sudah pensiun tersebut memenuhi persyaratan tersebut. Ya, seperti itu sampai. Oke, terima kasih Audi. Ya. Jadi untuk orang tua yang sudah pensiun itu kita bisa menambahkan sebagai PTKP atau pengurang dari pajak. Namun ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu dipastikan bahwa untuk orang tua yang sudah pensiun tersebut itu sudah tidak ada penghasilan yang diterima dan benar-benar kehidupan sepenuhnya ditanggung oleh kita gitu. Dan selanjutnya dari Mahda Al-Habsyi, apakah bisa istri memiliki NPWP sendiri dan melaporkan kewajiban perpajakan sendiri melalui Cortex tanpa penggabungan penghasilan dengan suami? Silakan teman-teman untuk dijawab. Baik, izin saya jawab untuk pertanyaan terkait apakah istri bisa memiliki NPWP sendiri dan bagaimana kewajiban pelaporan pajaknya, apakah bisa tanpa digabung dengan punya suami. Jadi terkait penggabungan dan pemisahan NPWP-nya ini sebenarnya pada dasarnya penggabungan NPWP ini kan tidak diwajibkan oleh pajak. Dan istri ini sebenarnya bisa memiliki NPWP sendiri. Jadi ini akan dikembalikan ke wajib pajak masing-masing yang memutuskan akan seperti apa. Namun yang perlu kita aware adalah apa implikasinya dari pilihan tersebut, apakah ingin digabung atau dipisah. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, jika kita memilih untuk tidak digabung, maka akan ada pilihan status perpajakan PH atau MT. Dan perhitungan penggabungan penghasilan ini akan juga beresiko untuk kurang bayar pada istri maupun suami. Saat ini kan sebenarnya data Cortex ini sudah terhubung gitu dengan data Dukcapil, sehingga apabila ada istri yang memiliki NPWP sendiri, namun tidak ada perhitungan penggabungan penghasilan suami istri, ini maka akan lebih mudah gitu ditemukan tidak sesuaian dari DJP-nya itu sendiri, begitu. Oke, terima kasih Taufik atas jawabannya. Jadi mengenai penggabungan atau pemisahan untuk pelaporan pajaknya ini dikembalikan lagi ke keputusan wajib pajak masing-masing. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Meta Wijaya. Bagaimana caranya jika istri memiliki NPWP sendiri? Tidak ada dokumen pisah harta, tapi mau melaporkan kewajiban perpajakan sendiri melalui Cortex tanpa penggabungan penghasilan dengan suami. Ya, silakan teman-teman untuk di. Oke, ya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan dari Bu Meta, ini berkaitan dengan pertanyaan dari Ibu Michela Gledy terkait dengan pemisahan PH atau MT. Jadi di sini dalam kasus ini Bapak dan Ibu itu bisa memilih terpisah. Namun saat ini pada data Cortex itu sudah terhubung dengan data Dukcapil. Sehingga apabila ada istri yang memiliki NPWP sendiri atau PH atau MT, namun tidak ada perhitungan penggabungan penghasilan suami istri, maka akan lebih mudah ditemukan ketidaksesuaian oleh DJP dan akan ada potensi audit di kemudian hari. Ya, sekian Samsi. Oke. Jadi kalau memang tidak ada dokumen pisah harta itu Bapak Ibu bisa memilih dengan memilih terpisah itu secara sukarela gitu. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Rahmi Maidina. Bagaimana bila nama istri tidak ada di data suami, kakak sudah sama, namun pada akun Cortex suami alamatnya berbeda. Apakah bisa lapor secara terpisah atau digabung? Ya, silakan teman-teman untuk di. Baik, pertanyaannya dari Bapak atau Ibu Rahmi Medina ini kurang lebih sama dengan tadi saya lihat juga ada yang mirip itu terkait bagaimana jika data NPWP masih berbeda gitu antara suami dan istrinya gitu kan. Mungkin ada yang belum update atau sudah yang tidak terbaru gitu. Tapi sebenarnya begini, ketika
terjadi hal-hal yang seperti itu, pada dasarnya pelaporan suami istri ini digabung atau pisah merupakan eh, pilihan dari wajib pajak dengan mempertimbangkan dampaknya. Yang pertama ini terkait update alamatnya, ini bisa dilakukan update secara mandiri pada menu tadi ke portal saya. Kemudian kita bisa masuk ke perubahan data dan perubahan alamat wajib pajak. Ini kita bisa melampirkan KTP atau KK yang terbaru. Ini kita bisa update datanya langsung di situ. Kemudian jika Bapak dan Ibu misalnya menikah pada pertengahan tahun 2025, perubahan tax statusnya ini baru berlaku pada awal tahun 2026. Tapi jika sudah menikah dari awal tahun pajak, ini update dapat dilakukan pada menu portal saya, kemudian masuk profil saya dan informasi umum. Nah, di situ kita bisa klik edit, lalu kita bisa pilih ke update unit pajak keluarga. Kemudian di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi, baru setelah itu klik submit. Jadi kurang lebih seperti itu alurnya ketika terdapat data-data dari suami dan istri yang sepertinya masih belum sama atau masih belum update. Seperti itu. Oke, terima kasih Taufik atas jawabannya. Jadi apabila masih terdapat data yang tidak sesuai, misalkan alamat, itu bisa langsung diupdate pada aplikasi Cortex-nya dengan pergi ke menu portal saya, kemudian perubahan data dan perubahan alamat wajib pajak. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bega Sirait. Kes dalam tahun 2025 pindah kantor. Periode kerja untuk yang pertama itu dari Januari sampai November 2025. Kemudian di periode kerja kedua Desember 2025 sampai sekarang. Saat pelaporan SPT 2025 melalui Cortex, status kurang bayar. Mohon solusi pelaporan pajaknya. Oke, silakan teman-teman untuk dijawab. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, jika Bapak dan Ibu ini memiliki dua bukti potong dari dua pemberi kerja, dan pada perusahaan kedua ini tidak memberitahukan penghasilan masa sebelumnya, maka nantinya pada saat lapor pajak tahunan PPh orang pribadi, dua bukti potong tersebut itu akan digabungkan pada penghitungan SPT tahunan pribadi. Sehingga neto pada perusahaan sebelumnya akan diakumulasi dengan neto pada perusahaan saat ini. Di mana atas hal tersebut, status pajak Bapak dan Ibu memang akan kurang bayar dan perlu dibayarkan. Ya, seperti itu, Samsi. Oke, terima kasih. Jadi kalau misalkan kita ada dua periode kerja dan mendapatkan dua bukti potong A1, itu sebenarnya bisa dilakukan penggabungan gitu ya di kantor yang keduanya. Dan ya, pertanyaan dari Bapak Bega Sirait adalah pertanyaan yang terakhir pada sesi webinar kali ini. Selanjutnya izin saya kembalikan ke rekan saya, Niki. Silahkan, Niki. Baik, terima kasih Samsi. Bapak dan Ibu, usai sudah webinar GASI berbagi tips and trik penggajian hari ini, berharap bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Izinkan kami sampaikan bahwa kami akan kirimkan link materi dan juga rekaman webinar hari ini yang dapat Bapak dan Ibu akses pada website kami. Lalu kami mohon Bapak dan Ibu berkenan untuk mengisikan post survei setelah meninggalkan Zoom webinar ini, terutama untuk kami lalu jadi paham bagaimana kami bisa selenggarakan webinar yang lebih baik. Karena memang kami berencana akan jalankan webinar GASI berbagi pengetahuan penggajian secara berkala. Dan kami lalu akan jadi paham topik penggajian apa yang paling relevan bagi Bapak dan Ibu. Mohon juga menyampaikan, bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan atau membutuhkan layanan GASI, silakan hubungi kami dan dengan amat senang hati akan kami layani. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih telah berkenan hadir dan sampai bertemu di sesi GASI webinar selanjutnya. Jalan-jalan sampai ke Kenya. Jangan lupa beli nyama coma. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Sampai berjumpa lagi di webinar kami selanjutnya.
Halo, selamat siang Bapak dan Ibu. Apakah ada yang masih memiliki pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, mohon izin. Jika tidak ada yang bertanya, oh iya, silakan Pak. Baik, untuk Bapak Bega, jika Ya, Bapak halo, mempunyai... Iya, halo. halo Pak. Suara saya kedengaran ya? Iya, sudah terdengar Pak. Ya, mungkin saya tadi yang menanyakan perihal yang pindah kerja di periode tahun pajak 2025 ya. Saya pengen kejelasan sih kenapa hal ini bisa menjadi bebannya karyawannya. Ada yang bisa bantu? Iya, untuk case Bapak, jika memang Bapak memiliki dua bukti potong dari dua pemberi Hmm, kerja, kemudian untuk perusahaan Bapak yang saat ini atau perusahaan barunya, baru. Hmm, ya, kemudian Bapak tidak memilih untuk menggabungkan penghasilan Bapak dari bukti potong yang Bapak terima sebelumnya kepada HR terkait, nantinya pada saat pelaporan pribadi memang akan diakumulasi Pak untuk penghasilan netonya. Jadi untuk Cortex ini kan sudah bisa menghitungkan nih secara langsung penghasilan yang Bapak terima di sebelumnya dan juga di perusahaan baru. Nah, memang secara praktiknya jika Bapak punya dua bukti potong, Bapak bisa meminta ke HR di perusahaan Bapak yang baru itu untuk menggabungkan bukti potongnya agar nantinya pada saat pelaporan pajak pribadi itu tidak terjadi kurang bayar. Namun jika sudah terlanjur dan Bapak akan melakukan pelaporan pajak pribadi, nantinya memang di pelaporan SPT tahunan ini kondisi Bapak statusnya akan kurang bayar seperti itu Pak dan harus ya, dilakukan cepet. Kalau pembayaran kalau dari kon- kalau konteksnya sekarang mungkin saya kan nggak terinformasi ya sebelumnya sehingga akhirnya sekarang kan posisinya kurang bayar nih. Ada Iya. langkah untuk perbaikannya nggak? Seperti apa ya? Kalau untuk saat ini di Cortex nggak ada langkah perbaikannya, Pak. Jadi memang dari sisi karyawan yang ajukan mandiri kepada HR untuk melakukan penggabungan gitu, Pak. Atau mungkin, Sorry, mm-mm, maksudnya penggabungan ini gimana ya? Soalnya kan saya kalau pas lagi proses di Cortex itu kan sudah memang ada dua bukti potong nih langsung tercatatnya. mm-mm. Yang Jadi dimaksud penggabungan yang mana ya? Jadi maksudnya gini Pak, ketika Bapak pindah ke perusahaan baru, nah Bapak Mhm, kan dapat bukti potong nih dari perusahaan betul. sebelumnya, betul. Biasanya Bapak bisa download di Cortex atau Ya, saya udah request. lakukan. Ya, nah pada saat Bapak join di perusahaan baru, itu Bapak bisa serahkan bukti potong Bapak di perusahaan lama ke HR perusahaan barunya Pak. Serahkan bukti potong Tapi kan gini, Ya. bukti potong ini kan baru saya dapat bersamaan dengan akses ke DJP ini. Jadi at the real time-nya saya baru dapat juga sih untuk bukti potong di perusahaan lama. Hmm, sebenarnya untuk bukti potong ini Pak, Bapak sudah bisa terima ketika Bapak resign itu kan biasa di bulan selanjutnya HR akan melakukan lapor pajak perusahaan gitu ya. Nah, Ya, ya, ketika agree. I mean, kalau itu kan ya, kondisinya, kalau saya ini kan kondisinya saya nggak ketahui dan sekarang saya lebih ke arah solusinya mungkin ya. Saya mesti apa nih dengan kondisi ini supaya nggak jadi kurang bayar. oh ya, mungkin Bapak bisa jadinya konfirmasi ke HR perusahaan barunya Pak. Untuk informasinya apa yang akan saya perlu konfirmasi? Iya, jadi SPT lamanya. ya untuk nextnya jadi bisa minta HR untuk menghitungkan bukti potong sebelumnya gitu. Jadi saya serahkan bukti potong sebelumnya ke kantor baru Mhm. gitu. Betul, buat nanti dihitungkan kembali oleh HR-nya. Oh, itu bisa begitu ya? Bisa bisa direvisi berarti bahasanya ya. Iya, jika memang HR atau perusahaan barunya berkenan, itu bisa dilakukan, Pak.
Oh, kalau nggak berkenan maka at the end adalah kurang bayar. Iya, Kalau di dalam pengisiannya tidak ada yang bisa dimodify, tidak. disesuaikan di dalam tahapan korteknya nggak ada manually. Iya, nggak ada Pak, karena Cortex dia sudah melihat bahwa ada dua bukti potong yang memang Bapak terima. Oh, hanya itu ya solusinya ya. Tapi ini umum terjadi ya kayak seperti ini. Iya, betul Pak. Memang umum terjadi untuk case-case karyawan yang memiliki dua bukti potong dan tidak digabungkan. Ya, cuman ini kan jadinya saya semacam ya karena pertama saya nggak tahu, Mm-mm. kedua perusahaan barunya pun tidak nanyain ini gitu loh. Mm-mm, mm-mm. Iya, betul Pak. Apa Oke. resikonya kalau saya terus proses tapi nggak saya bayar tuh? eh Bapak nggak bisa lanjut ke tahapan berikutnya, jadi memang harus diselesaikan dulu proses bayar atas kekurangannya. Oh, artinya saya belum belum bisa menyelesaikan proses Melaporkan. penutupan laporannya gitu. Betul, betul. Oh, ini kayak gini kasihan juga ya karyawan yang nggak ngerti ya. Mungkin banyak kejadian korban kayak saya nih. Iya, ini memang lumrah terjadi, Pak. Ah, fine lah. No, jadi intinya saya sebagai karyawan nggak bisa lakuin apa-apa di sistem Cortex, cuma bisa hubungin HR barunya gitu ya. Iya, betul, betul, Pak. Oke deh solusinya. Oke, baik. Terima kasih, Thank Pak. you. Baik, baik. Baik, jika Bapak dan Ibu sudah tidak ada pertanyaan lebih lanjut, mohon izin kami tutup Zoom webinar kali ini. Terima kasih, Bapak dan Ibu.